ibadah korban ini ibadah yang melihat kondisi. Ya. Man wajada saatan. Kondisi pertama bisa jadi hari ini dia nggak punya apa-apa, tapi menjelang tanggal 10 Yaumun Nahar, tanggal 10 Yaumun Nahar dilaksanakannya korban, dia belum dapat apa-apa. Tiba-tiba habis sholat Idul Adha, motornya laku, rumahnya, tanahnya laku, ditransfer DP dulu. Wih, rezeki nih. Maka ketika suatu situasi seperti itu dia diberikan kelonggaran, kok nggak berkorban? Hati-hati. Fala yakhduru fala yakrobana musallana, kata Nabi, nggak boleh deket-deket tempat pelaksanaan korban. Karena apa? Nggak pantas gitu. Nggak pantas dapat daging korban, nggak pantas kamu mendekati tata cara pelaksanaan ibadah korban. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita buka bersama. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik hidayah, memberikan begitu banyak kemudahan kepada kita, kemudahan-kemudahan dengan keberkahan, pintu keilmuan, pintu rizki, pintu saadah, kebahagiaan, dan pintu-pintu keberkahan yang lain. Al-hadiniyah biniyat salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sesuai dengan tema yang diminta oleh yang saya sampaikan kepada panitia, sekarang kita sudah memasuki di bulan Dzulqa'dah, dan hari ini khusus Kota Semarang jamaah haji sudah menuju ke Donohudan dan besok sudah berangkat ke Madinah. Kita doakan saudara kita ketika kita mendengar siapapun diberikan kemudahan Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan rukun Islam yang kelima. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan kepada saudara-saudara kita. Allahumma ja'alhum hajjan mabrura wa sya'yan mashkura wa daman maghfura wa tijaratul lan tabur. Ada teman yang berangkat kantor tahun ini? Ada. Barakallah. Semoga diberikan kemudahan insyaallah. Kita hari ini memasuki bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah setelahnya, dan di awal tahun 1448 bulan Muharram. 3 bulan berturut-turut ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 36 juz yang ke-10. Inna 'iddatasy syuhuri indallah Isna asyara syahrun fi kitabillah Yawma khalaqas samawati wal ardo minha arba'atun hurum. 1 bulan yang dimuliakan Allah yang dipilih ini terpisah, namanya Rajab. Di dalam tafsir Al-Bayan fil Qur'anil Azim, cetakan Mesir itu, beliau mengutip salah satu hadis muttafaqun alaih. Jadi kalau Bapak dan Ibu sering membaca ada hadis muttafaqun alaih, maknanya Imam Bukhari, Imam Muslim meriwayatkan. Dan biasanya hadis-hadis seperti muttafaqun alaih itu derajatnya paling tinggi. Jalur sahabat banyak meriwayatkan. Sanepo apa kalau bahasa Jawa ya. Kemuliaan dan keutamaan 4 bulan yang dipilih Allah, salah satunya kita sedang berada di dalamnya ini, kemuliaannya diungkap dengan perumpamaan. Ya, dengan perumpamaan agar apa? Kita bisa membayangkan tentang keutamaan itu. Jadi hadis ini sahih. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma akhadun yadkhulul jannah. Ma akhadun rajulun yadkhulul jannah. Ya, jadi ada seseorang sudah masuk ke dalam surga. Kemudian ditanya oleh Allah, kalau masuk surga kan apa saja yang diminta dipenuhi?
laki-laki ini mengatakan, ya seseorang ini nggak tahu nih, seseorang ini laki apa perempuan, ayyatamanna ayyarji'a ila dunya, ya Allah izinkan aku untuk kembali ke dunia. Lahu fil ardi min syai', nggak ada urusannya aku kembali ke dunia ini ingin ketemu dengan segala sesuatu urusan dunia, baik itu istri, suami, anak, orang-orang yang dicintai, bisnis, investasi, apapun, profesi dan seterusnya. Kemudian ditanya oleh Allah, lah orang yang di dunia aja kepengen ke surga, belum tentu dapat tiketnya, kamu udah di surga malah kembali ke dunia. Ditanya oleh Allah, apa penyebabnya? Ayyarji'a ila dunya fayuqtal asra marat. Ya Allah izinkan aku ingin mengulangi kembali saat-saat ketika engkau mencabut nyawaku fisabilillah, ketika engkau cabut nyawaku di jalanmu. Fayuqtal asra marat, kalau boleh izinkan aku 10 kali merasakan kematian itu. 5 yaromin karomatihi illa syahid, setelah orang ini mengetahui tentang keutamaan dan kemuliaan orang yang mati di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mati di jalan Allah itu nggak mesti perang ya. Saya punya murid itu, ini Rahmatin Betini ya, Rahmatin Betini. Jadi lagi ngaji, dia itu kok diem aja, tak pikir capek ya karena ngantuk ya. Diem gitu. Ternyata lagi dicabut nyawa sama Allah. Kita itu semua kaget semua. Wah kasihan, tidur gitu. Pertama itu ngorok, suara ngorok gitu kan biasa ya. Ternyata lagi duduk itu dia, kita pikir semuanya dia sedang, kan kalau orang ngantuk saking ngorok duduk kan begini ya, kita nggak berani ganggu. Tapi kalau nggak gerak-gerak ternyata, masya Allah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia dicabut Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sedang ngaji, coba bayangkan. Masya Allah, nikmat yang luar biasa. Sore ini karena kita bicara Dzulqa'dah, Dzulhijjah, kemudian Muharram, dan biasanya Dzulhijjah inilah yang kemudian kita semuanya yang tidak melaksanakan ibadah haji, apa yang harus kita lakukan? Sementara kalau yang dia manasik ibadah haji sudah berangkat, senang pokoknya, nikmat. Nah kita apa yang kita mesti harus lakukan? Ya. Ketika kita berbicara haji, ketika berbicara korban, udhiyah, korban, maka kita berikhtiar untuk mencontoh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah. Kita diminta untuk mencontoh Ibrahim, Nabiullah Ibrahim dan keluarganya. Karena keteladanan, contoh yang indah, yang baik ditampilkan, dinampakkan oleh Ibrahim alaihissalam beserta dengan keluarganya. Sehingga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan berkorban udhiyah itu sebagaimana pengorbanan Nabiullah Ibrahim alaihissalam bersama dengan Ismail itu, di dalam syariat Islam sebagian besar jumhur ulama mengatakan bahwa berkorban itu sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah. Kalau madhab Imam Abu Hanifah itu mengatakan bahwa berkorban itu hukumnya wajib. Tapi wajib, kata wajib ini bukan wajib fardu. Di bawahnya fardu, di atasnya sunnah. Gitu ya. Kenapa terjadi perbedaan para ulama menyikapi hukum berkorban ini? Terjadinya perbedaan ini disebabkan sudut pandang, pemahaman memahami hadis. Baginda Rasulullah SAW diriwayatkan oleh Imam Baihaqi
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perhatikan redaksinya. Man wajada sa'atan li an yudakhi falam yudakhi fala yakhduru musallana. Diperhatikan ada 3 keyword dari hadis ini yang menyebabkan para ulama itu terjadi perbedaan. Yang pertama adalah man wajada sa'atan, barang siapa diberikan kelonggaran rezeki, dia kemudian menunaikan korban. Ini kata keyword yang pertama. Jadi diberikan kemudahan rezeki, dia mengetahui tentang kewajiban berkorban, dia berkorban. Yang kedua, li'an yudakhi li'anna yudakhi fala yudakhi. Sementara keyword yang kedua adalah orang itu diberikan kelonggaran rezeki, diberikan kemudahan tapi nggak mau berkorban. Nah, keyword yang ketiga adalah fala yakhduru musallana. Maka orang yang tidak mau berkorban sementara dirinya diberikan kelonggaran dan kemudahan rezeki, maka kata baginda Rasulullah tidak boleh datang, tidak boleh mendekat. Ada hadis lain redaksinya fala yaqrabana, tidak boleh mendatangi musallana. Musallana itu bukan musalla ini maksudnya. Musallana itu maknanya tempat dilakukannya ibadah sholat Idul Adha dan pelaksanaan penyembelihan. Maksudnya seperti itu. Berangkat dari 3 keyword pemahaman ini, berarti kita memahami dan menyadari bahwa ibadah korban ini ibadah yang melihat kondisi. Ya. Man wajada sa'atan. Kondisi pertama bisa jadi hari ini dia nggak punya apa-apa, tapi menjelang tanggal 10 Yaumun Nahar, tanggal 10 Yaumun Nahar dilaksanakannya korban, dia belum dapat apa-apa. Tiba-tiba habis sholat Idul Adha, motornya laku, rumahnya, tanahnya laku, ditransfer DP dulu. Wih, rezeki nih. Maka ketika suatu situasi seperti itu dia diberikan kelonggaran, kok nggak berkorban? Hati-hati. Fala yakhduru fala yaqrabana musallana, kata Nabi, nggak boleh deket-deket tempat pelaksanaan korban. Karena apa? Nggak pantas gitu. Nggak pantas dapat daging korban, nggak pantas kamu mendekati tata cara pelaksanaan ibadah korban. Sementara bisa jadi hari ini dia mampu, tapi menjelang korban ada kebutuhan-kebutuhan yang primer, kebutuhan yang darurat, yang rencananya korban, karena ini berkenaan dengan kedaruratan nyawa, dia harus keluarkan uang itu, dia tunda korbannya, maka hadis ini tidak berlaku bagi dia. Karena apa? Dia sedang dalam keadaan tidak longgar, alias sempit. Jadi hadis ini berbicara tentang situasi yang sangat tentatif, insidental. Setiap orang itu kemampuan berkorban berbeda. Ya. Maka sebagian ulama juga yang terutama madhab Syafi'i sampai mengatakan sunnah muakkadatun kifayatun. Muakkadah itu maksudnya begini, sunnah yang tidak pernah ditinggalkan oleh baginda Rasulullah. Contoh muakkadah, sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha, adzan itu kalau manggil orang biar kumpul sholat itu maksudnya sunnah muakkadah. Karena dengan cara apa mengundang mereka untuk berkumpul sholat, kecuali kalau tidak dengan adzan. Nah itu sunnah muakkadah. Setelah memahami hadis ini, kemudian berkembang para ulama. Apakah setiap jiwa itu disunahkan muakkadah untuk berkorban? Nah, kemudian terjadilah diskusi para ulama.
Nah, pendapat yang menurut saya tengah-tengah, yang menurut saya sesuai dengan kemampuan kita adalah yang tadi, pendapat yang sunnah kifayah. Maksudnya sunnah kifayah itu adalah jika ada satu keluarga jumlahnya 5 orang, ya, ada keluarga itu satu orang berkorban, maka kafayah atau kifayah mencukupi untuk satu keluarga itu yang dia tanggung. Ya, maksudnya begitu. Kalau seorang suami, kemudian istrinya yang ditanggung, anaknya dan seterusnya, enggak. Kalau sedang sempit ya enggak semuanya. Satu saja, misalnya untuk 5 orang atau 10 orang, satu korban itu, maka menggugurkan tadi, hadis tadi yang menyebabkan ancaman dari baginda Rasulullah SAW kepada kita. Ustadz, terus yang dikorbankan apa? Yang dikorbankan jelas kalau dalam fikih syariah kan ya onta, yang paling afdol itu pertama onta, yang kedua itu sapi. Kalau di kita di Arab nggak ada kebo ya perumpamannya kebo. Nggak boleh korban pakai kuda, pakai zebra, pakai jerapah, nggak boleh. Ya. Wah, aku nemu nemu jaran nih sebelah nggak bisa. Harus sesuai. Apalagi pitik ayam, ya, ghanam itu ya wedus juga macam-macam, ada wedus gembel, ada wedus kacangan, ada wedus, wah macam modelnya wedus, kambing modelnya macam-macam. Yang jelas sesuai dengan syariat, sudah poel, udah berumur minimal 1 tahun dan seterusnya. Itu tentang hewan korban. Terus pertanyaan yang sering muncul ya, nanti kita buka aja diskusi ya. Biasanya yang sering muncul adalah kepanitiaan. Ya, yang sering muncul tuh di kepanitiaan. Ya. Kepanitiaan korban tuh sering tiap tahun tuh diskusi. Diskusi yang sering ditanyakan adalah kalau di dalam fikih itu udah jelas. Orang yang berkorban dia tidak boleh baik min syai'i fiha. Gak boleh sedikit pun menjual dari apa yang dia korbankan. Gak boleh. Itu yang korban. Lah panitia kan, sekali lagi mohon maaf nih, panitia bukan amil ya ini. Pengolahan korban berbeda dengan zakat ya. Jadi kalau korban itu mewakil, koordinator yang mewakili, yang diamanahi. Jadi tidak kriteria amil nggak masuk, mewakil. Berarti ketika mencari jagal ya bukan asal-asalan, yang memang profesional, yang biasa melaksanakan kegiatan untuk menyembelih, bukan wah ini karena setahun sekali nyoba gitu, enggak. Tapi juga kita juga harus sadar perlu juga ada proses tarbawi, proses edukasi untuk mengajarkan terutama kepada para pria ya, atau orang yang berkorban berani sendiri menyembelih hewan korbannya. Karena baginda Rasulullah SAW menyembelih hewan korbannya sendiri dengan tangan beliau. Ya. Jadi beda ya, sering di masyarakat seperti itu. Jadi yang berkorban nggak boleh menjual, nggak boleh yang berkorban. Lah kalau panitia dia sudah dapat titipan hewan korban begitu banyak, kemudian kebingungan cara mengelola kulitnya, mengelola kakinya, mengelola kepalanya. Itu kalau dalam fikih yang saya baca, literasi yang banyak, saya termasuk yang cenderung berpendapat boleh. Saya bukan yang ekstrim, haram. Saya gitu. Boleh. Karena apa? Begini, tidak semua orang kalau kemudian kulit kepala itu dibagi-bagi bisa ngolahnya. Malah nanti mudaratnya banyak. Lah terus gimana Ustaz? Ya dijual, boleh. Siapa yang menjual? Panitia, bukan orang yang berkorban. Digunakan untuk apa? Membantu biaya-biaya operasional yang terkait dengan pelaksanaan
ibadah kurban. Nah sekarang panitia pinter. Kalau korban sapi tambah biaya operasional, kambing tambah biaya operasional. Lah itu sesuai syariat apa enggak Ustadz? Sesuai. Karena semua aktivitas pelaksanaan korban ditanggung oleh yang berkorban. Saya kemarin sempat rame itu di masyarakat dimintai pendapat. Wes panitia takmir ki ora genah, wis dibantu-bantuan korban kok jek njaluk tambahan iki. Wedhus tambah 300, sapi jek tambah 1 juta. Ngabut-ngabuti sing korban tak pindah. Salah dia memahami. Memang itu tanggung jawab yang berkorban. Kalau dulu nih, saya dulu nih, mohon maaf nih, ini perumpamaan agar kita punya pembanding. Dulu zaman kiai saya itu dulu lagi ya, jadi kiai saya cerita kiainya begitu. Dulu kalau saya nggak tahu di Banjarnegara kalau di desa ketemu nggak ini. Dulu kalau ada orang berkorban itu ada syaratnya. Selain menyerahkan hewan korban, diminta untuk membawa kain putih. Kemudian membawa beras sama gula teh kopi. Ada yang protes, Pak Yai kok bawa kain putih, kok bawa beras, kok bawa kopi, gula teh. Kata Pak Yai, besok kalau saya nyembelih hewan korbanmu, nak kelambiku kan biasanya nggo putih, nak Kiai dulu kan putih. Lah nak kena geteh, ra iso dienggo meneh. Oh, berarti nak korban Kiai dulu itu kain putih itu harapannya bisa dijahitkan, bisa sebagai pengganti. Lagi nak beras kok ono gula, kopi, teh. Lah memangnya kewan korbanmu nak kowe nitip seminggu, nak zaman dulu kan sebulan nitip. Lah bendino golek rambane, sing jaga keamanane, sing ngresiki teleke, terus apa? Ya kan butuh mangan sing jaga, ya butuh kopi nak bengi, butuh teh. Oh ngono to Pak Yai. Lah itu boleh. Memang syariatnya begitu. Jadi di kita terjadi itu khilaf yang dia memahami hadis gak boleh, haram ya haram, tapi nggak ada solusi. Ya, kalau orang desa, setahu saya semua bagian hewan korban itu nggak ada yang mubadir. Kulit itu jadi kikil, sikil malah paling enak, kepala malah sodu olah bagus. Nah, ini. Terus untuk panitia memang kita sepakat tidak boleh orang yang berkorban itu menggaji atau mengupah jagal itu dengan bagian hewan korban, nggak boleh. Itu nggak boleh. Maka orang yang berkorban itu memang, kalau ini bukan korban yang nadar ya. Kalau korban yang nadar dia nggak boleh sama sekali dapat bagiannya. Tapi kalau dia korban yang sunnah, itu ulama fikih membagi 3. Yang pertama 1/3 untuk dirinya, 1/3 dihadiahkan, 1/3 disodakohkan. Jadi kalau ada panitia ngomong wong korban wong cetil meneh, jaluk pupu, tambah meneh ati, ya memang boleh kok. Bahkan ada salah seorang ulama sampai meminta 80% aja boleh kok. Jadi memang yang korban tuh berhak. Lah kemarin di kampung saya tuh rame. Ya, kebetulan pas saya datang ya. Pak Ustadz panitia ini malah pesta Pak Ustadz. Panitia korban enak-enakan. Baru nyebelih 1 sudah jam 10 makan siang nyate gule. Wah pesta ya Pak Ustadz. Lah maksudnya gimana sih? Lah itu malah daging kurban udah dimakan belum dibagikan, belum selesai. Setelah saya menyerap informasi, oh maksudnya daripada operasional beli belanja misalnya sayuran yang lain, daging kurban yang salah satu dari pengorban itu bisa dihadiahkan. Ini hewan kurban saya dihadiahkan untuk panitia. Tolong ini dimasak, digulai, disate, biar mangan bareng-bareng, panitian yo giras, seger, beleh, ngresi ibar, segera dibagikan. Niatnya begitu, boleh.
Wah, yang lebih parah lagi ada yang panitia yang haram nggak boleh makan. Lah, wong sing nyembelih entuk panitia koordinatornya di pasrayo malah lu entuk meneh. Begitu. Ya, jadi yang saya juga heran, lah terus masak apa yu? Masak sayur bayam, sayur asem-asem Pak Ustadz. Dah malah kuwi ra afdol meneh wong kurban yo. Masak wedhus, masak sapi kok malah masak bayam, kata saya begitu. Oh ngaten tuh Pak Ustadz. Iya. Wah, setuju Pak Ustadz kalau gitu, besok beli bumbu saja. Ya memang begitu. Maka yang sering terjadi di fenomena panitia itu kan ngomong ono sing darah tinggi, ono sing darah ini. Daging kurban beda dengan daging umum secara umumnya. Coba ditanya, ada nggak pas pelaksanaan hewan kurban ono sing mau mati goro-goro nyokot sate wedhus? Nggak ada. Karena itulah keberkahan daripada daging kurban. Bahkan para ulama sebagian besar mengatakan lahmul udhiyah fihi barakah wasyifa. Daging kurban itu penuh dengan keberkahan, bahkan jadi obat. Ini diskusi-diskusi tentang menteladani apa yang dicontohkan oleh para ulama-ulama kita tentang pelaksanaan kurban. Ini biasanya yang sok terjadi di tengah-tengah masyarakat kita seperti itu. Ini saya kira selebihnya kita bisa diskusikan, ada waktu untuk ngobrol dan seterusnya. Kalau nggak ada ya selesai kasih kajiannya, kalau ada ya kita diskusikan. Monggo kalau ada pertanyaan. Untuk kurban ini ada semacam kayak syaratnya atau tidak, misalkan contoh sudah sudah ahli balik atau gimana? Karena tadi terkait dengan bahwa ketika dalam satu keluarga salah satunya itu sudah berkorban, maka itu bisa mencukupi. Kalau misalkan kita keluarga ada 4 orang, kadang itu kan yang sudah dewasa 2, suami dan istri, anak mungkin kadang ada yang sudah kuliah gitu. Kita biasanya kan dihilir ya, tahun ini siapa yang siapa yang kemana. Ketika pada suatu tahun kita mengatasnamakan kurban itu pada anak yang belum balik, apakah itu sah? Ya, pertanyaan bagus nih. Jangankan anak yang balik, untuk orang yang sudah meninggal dia titip wasiat, kalau nanti tahun ini ada korban aku ikut korban ya. Belum nyampe dia meninggal, maka yang mati aja bisa berkorban. Amal solehnya kepada korban. Apalagi untuk orang yang hidup, bayi yang hidup atas namanya, boleh, sah, korbannya sah. Begitu. Jadi sah. Kan ada ya, misalnya mohon maaf, kita ngobrol-ngobrol sama orang tua, korban nggak? Korban. Lah, nggak nyampe pelaksanaan korban, ayah kita meninggal, ibu kita meninggal, yang ngomong tuh meninggal. Berarti kan kita ahli warisnya menunaikan wasiat untuk yang mati kan? Atas namanya siapa? Yang mati kan korbannya. Begitu. Si fulan atau fulana. Begitu. Tapi kalau tidak ada wasiat, kalau menurut pendapat saya sih nggak usah kalau nggak ada wasiat. Tapi kalau ada wasiat kayak tadi ngobrol ya kan, kita dengar bapak kita pas kita silaturahmi ngomong, Nang, aku pengen nih tahu ikut korban. Tapi kan belum sempat ngomong tentang teknis, duitnya dari mana, uang dari mana. Tapi berjalannya waktu tiba-tiba orang tua kita meninggal. Haji juga begitu. Wah, koncoku bakul es tong-tong mangkat haji. Masa aku PNS lah mangkat haji. Benang bis aku dibantu-bantu diusahakan. Itu sudah nggak perlu kata wasiat tuh, nggak perlu ngomong aku wasiatkan ya nanti kalau aku nggak mampu tolong dibadali, enggak. Itu ngomong gitu sudah niat ngomong gitu. Aku kepengen nih lu ngaji kayak koncoku, itu udah niat. Berarti kalau misalnya orang tua kita nggak sampai, kita anaknya yang sudah pernah melaksanakan ibadah haji badali begitu. Ya, jadi teknisnya begitu mas. Nah terus pertanyaan yang sering muncul di kita, Yaumul Arafah tanggal 9 Dzulhijjah yang disebutkan dalam hadis, man soma ya sapa sing poso Yaumul Arafah yukaffiru sannatu al-madiyatu wal baqiyatu, dosane setahun yang lalu, setahun yang akan datang
dihapus oleh Allah itu kapan Ustadz? Wah, ini mesti terjadi perbedaan gitu. Ya toh. Ternyata di zaman sahabat Rasulullah terjadi perbedaan masalah ini. Ketika kekuasaan kekhalifahan itu berada di Syam, di Damaskus, itu Abdullah bin Abbas berada di Madinah. Itu terjadi perbedaan pelaksanaan sholat Idul Fitri dan sholat Idul Adha. Berarti terjadi perbedaan Yaumul Arafahnya. Jadi Yaumul, kalau ini saya nih, ini semuanya kembali kepada keyakinan. Kalau Yaumul Arafah ya yang melaksanakan Arafah. Dan yang kita tetap Ru'yatul Hilal. Karena sifatnya beda-beda daerah. Walaupun hari ini tentang informasi itu kecepatannya cukup cepat informasi. Kalau dulu kan informasi kecepatannya lambat ya. Berbeda wilayah jauh ini. Lah kalau saya kembali kepada keyakinan masing-masing. Kalau ditanya Ustadz Ari ngikut yang mana? Nah, rahasia, itu kembali ke keyakinan masing-masing. Itu. Ini beda. Jadi jangan ada yang pendapat, saya kaget juga, ini Ustadz ini ngajiin dari mana nih? Kitabnya dari mana ini? Dia ngomong, ya tanggal 9 tuh harus ngikuti haji dong. Ada haji yuk. Yang Yaumul Arafah terikat bagi yang melaksanakan ibadah haji, kita nggak haji yuk. Nah ini jadi bener kabeh sing sesuk poso ngikuti kono ya bener, sing ya bener sesuai dengan keyakinan masing-masing. Ojo rame. Kalau mau selamat ya kayak awake dhewe sing wong-wong awam ngene iki ya ngikut pemerintah. Selamat. Karena apa? Pemerintah dia menetapkan sesuatu itu sudah ada pengkajiannya dan melibatkan sekian banyak ulama. Dia memikul beban tanggung jawab tuh. Kalau memberikan sebuah keputusan, nah awak iki wong awam-awam ini melu wae. Kalau kita ngambil keputusan sementara kita tidak di wilayah itu, yaitu sifatnya pribadi, begitu. Ada lagi? Cukup? Tribun. Yang mungkin pertanyaan tadi masih dengannya. Satu korban kan bisa untuk satu keluarga. Ketika nanti suatu saat istri ingin berkorbannya, tahun ini korbannya atas nama saya deh, atas nama istri. Nah itu sebagai kepala keluarga masih. Ya karena kan istri kan dikafalai, maksudnya istri itu jadi tanggungan suami. Anak juga jadi tanggungan suami. Kalau yang kita tanggung itu kita korban atas nama di antara yang kita tanggung ya cukup. Namanya kifayah itu namanya, mencukupi. Karena anak kita, mungkin ponaan kita juga masih ngikut sama kita. Kan kadang-kadang mohon maaf ya, nak wong biyen kita sebagai suami kadang-kadang ngajak saudara kita karena belum mampu masih ikut sama kita. Istri kita juga kadang-kadang ngajak adik di rumah kita karena mungkin belajar di Semarang atau kuliah di Semarang lah. Kemudian salah satu atas nama yang kita kafalah itu, masa kafalah itu yang kita biaya itu sah. Misalnya tahun ini panjenengan gentenan, tahun ngarep istriku taan, tahun ngarep meneh bergulir, mewakili. Tahun ini anak saya gentenan. Yang kedua itu Ustaz, setelah masih bulan ini kan kita nggak boleh potong kuku sama kerabat itu ya. Nah, kita kan sebagai karyawan ini, ketika kita dalam beberapa puluh hari itu tidak potong kuku, tidak potong rambut kan agak risih gitu ya. Itu boleh nggak kita merapikan? Maksudnya kita potong ini supaya rapi, jadi tidak terlalu terlihat ini. Ya, hadis ini sekali lagi dipahami ya, derajat hadis ini berkenaan dengan larangan menyukur baik itu kuku, rambut atau segala sesuatu ya yang di dalam tubuh kita ini, itu bagi yang berkorban itu tingkatannya itu makruh, bukan sunnah. Makruh. Sesuatu yang tidak disukai. Jadi jangan angel-angel lah kalau menurut saya. Loh kalau ini angel kasihan loh yang perempuan loh. Loh rambutnya brodol-brodol, apalagi yang kita udah mulai tua-tua gini. Jungkatan, waduh copot piye iki. Lu nggak percaya nih umur-umur ngene iki mulai loh sisiran brodol loh rambutnya. Nggak boleh, bukan pemahaman sakal gitu loh kalau saya. Yakrahu itu artinya tidak disenangi.
Kalau kita niat memotong, nah kalau misalnya mohon maaf, jebule kukuku dudu lali, kemudian merapikan, ya boleh aja kalau saya. Jadi jangan terlalu kaku kalau saya, bab itu. Baru setelah korban, dia baru memotong, ya benar, setelah korban mungkin detailnya, motong rambutnya atau seterusnya. Kalau di masyarakat umum ada yang sampai menghabiskan rambut, menggundul ya, sampai seperti itu dan seterusnya. Itu saya termasuk yang memahami tentang hadis haram. Kata haram ini bukan haram larangan mutlak, bukan. Ya, tapi yakruh, tidak disenangi bagi yang berkorban kemudian dia menjabut atau memotong kuku rambut yang ada di dalam tubuh kita yang akan melakukan korban. Nah itu tidak mutlak kalau saya pemahaman gitu, nggak kaku begitu. Begitu Pak. Ada fikihnya, banyak sekali fikihnya itu bab itu. Cekap nih kata saya. Apa ada lagi? Ibu-ibu? Cukup insyaallah kita akhiri dengan doa bi barakatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin wa ala alihi wa ashabihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma lakal hamdu bil iman wa lakal hamdu bil islam wa lakal hamdu bil quran wa lakal hamdu bi rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa lakal hamdu ilaikal mushtaka wa antal musta'an la khawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa dinan qayyiman wa qalban khashi'an wa badanan hayyinan layyinan bi ta'atik ya Allah. Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinik, ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Rabbana hablana min aswajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ighfir warham wa'fu amma ta'lam innaka 'antal 'azz wal akram. Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kita akhiri dengan doa khatmul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.